Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sekalian. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Zig Ziglar pernah berkata, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Anda tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi Anda perlu memulai untuk menjadi hebat. So, izinkan saya, Desi Pusparini, untuk memulai mempresentasikan optimalisasi pelayanan administrasi sekolah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pendidikan. Tenaga administrasi memiliki peran penting untuk mendukung kelancaran operasional pendidikan. Administrasi yang tertib, akurat, dan cepat menjadi fondasi bagi terciptanya pelayanan yang berkualitas. Namun dalam praktiknya, tenaga administrasi sering dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu, perlu adanya aksi nyata untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tenaga administrasi sekolah. Sebagai tenaga administrasi sekolah, kami bertugas memberikan pelayanan administrasi di lingkungan SMK Negeri 1 Palasa dengan jumlah siswa 2.550 dan sebanyak 130 orang guru. Sementara itu, tenaga administrasi yang ada di SMK Negeri 1 Palasa hanya 13 orang dan tidak cukup untuk memberikan pelayanan terhadap siswa dan guru yang ada. Tidak jarang kami kewalahan. Di samping itu, tenggat waktu dan deadline pelaporan pekerjaan pun menjadi alasan tidak efisien dan kurangnya pelayanan yang kami berikan. Tantangan utama tenaga administrasi sekolah meliputi beban kerja administratif yang tinggi, adaptasi teknologi digital, pengelolaan data fisik yang menumpuk, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Kami seringkali menghadapi tekanan untuk mempercepat laporan, seperti dapodik atau akreditasi, dengan peralatan yang tidak memadai. Kendala utama yang sering muncul adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah untuk pengadaan, perbaikan, dan perawatan sarana dan prasarana sekolah. Ketersediaan alat dan bahan guna menunjang kegiatan pelayanan terkadang terganggu karena habisnya sarana pendukung seperti alat tulis, kertas, tinta printer, atau kabel proyektor yang hilang, AC yang tidak dingin, infocus atau proyektor yang mati, bahkan komputer di laboratorium rusak. Rusaknya sarana penunjang menghambat proses pelayanan berjalan efektif dan efisien. Kompetensi belum memadai merupakan tantangan yang serius dalam manajemen pendidikan di Indonesia. Fenomena ini menyebabkan layanan administratif menjadi lambat, pengelolaan data tidak rapi, dan terhambatnya efisiensi operasional sekolah. Kompetensi teknologi yang rendah atau kesenjangan teknologi. Tuntutan penggunaan sistem informasi manajemen sekolah digital sering tidak diimbangi dengan pelatihan yang memadai. Tentu saja, di era digital ini, seluruh lapisan termasuk tenaga administrasi sekolah dituntut untuk melek digital. Bagi tenaga administrasi sekolah yang berusia muda, masih bisa mengikuti atau mempelajari teknologi yang terus berkembang. Namun lain hal dengan tenaga administrasi yang sudah berusia lanjut. Mereka cenderung mengalami kesulitan saat dihadapkan dengan teknologi yang baru dan berubah-ubah. Beban kerja yang tidak seimbang. Tenaga administrasi sering merangkap tugas, menyebabkan beban kerja berlebihan, sehingga tenaga administrasi kewalahan dan kelelahan. Tenaga administrasi mengerjakan tugas kepegawaian, keuangan, dan sarana prasarana sekaligus. Bahkan terkadang diminta membantu tugas mengajar. Sebetulnya bukan jabatannya yang rangkap, lebih kepada kami dituntut untuk serba bisa. Saat rekan kerja kami, misalkan di bidang kesiswaan, kewalahan membuat laporan verifikasi siswa penerima PIP dengan tugas yang deadline, kami akan membantu rekan kami agar pekerjaan tersebut dapat terselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Kurangnya pelatihan rutin yang diadakan oleh pihak sekolah atau dinas pendidikan, dikarenakan tidak adanya pelatihan yang menunjang di berbagai bidang administrasi, kami cenderung belajar atau bekerja secara otodidak pada pelaksanaan pelayanan, atau bisa disebut learning by doing. Komunikasi dan pelayanan. Menghadapi tuntutan orang tua, guru, dan siswa secara bersamaan,
kami memerlukan keterampilan komunikasi yang efektif. Tenaga administrasi sekolah perlu memiliki keterampilan kecakapan serta etika saat menghadapi guru dan siswa yang perlu dilayani agar dapat merasakan bentuk pelayanan yang kami berikan. P3K penuh waktu dan paruh waktu seringkali berdampak pada rendahnya loyalitas dan disiplin kerja. Karena adanya perbedaan kesejahteraan yang diterima, kesenjangan penghasilan, P3K paruh waktu dan penuh waktu yang memiliki jam kerja sama 8 jam. Sementara P3K paruh waktu dengan gaji yang disesuaikan proporsional, mengikuti UMP atau UMK, atau honor terakhir. Perbedaan ini sering dianggap tidak adil, yang dapat mengurangi motivasi dan disiplin kerja tenaga administrasi sekolah. Minimnya tenaga teknis bersertifikat. Banyak instansi pendidikan tidak memiliki teknisi khusus seperti laboran atau toolman yang memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya. Administrasi berlebihan dan manual. Pengelolaan dokumen fisik, pengarsipan, dan input data manual yang berpotensi menyebabkan kesalahan dan keterlambatan pelaporan, serta beberapa dampak yang ditimbulkan seperti risiko human error yang tinggi, input data manual seperti copy paste ke Excel, rentan salah ketik, salah hitung, atau data hilang, tidak efisien waktu, keterlambatan laporan, bahkan biaya operasional yang tinggi karena memerlukan biaya kertas, tinta cetak, dan tempat penyimpanan dokumen fisik. Yang tidak kalah penting adalah dokumen fisik mudah rusak karena kebakaran, kebanjiran, atau justru hilang. Regulasi yang cepat. Tenaga administrasi sekolah harus sigap mengikuti perubahan kebijakan pendidikan, kurikulum, dan standar pelaporan dari dinas. Menghadapi perubahan regulasi yang cepat dalam dunia pendidikan, khususnya terkait kebijakan, kurikulum, dan standar pelaporan dari dinas pendidikan, menuntut tenaga administrasi sekolah untuk memiliki adaptabilitas tingkat tinggi dan manajemen yang lincah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka perlu melakukan beberapa langkah strategis. Peningkatan pelayanan membuat standar pelayanan administrasi agar lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan warga sekolah. Yang pertama, pengembangan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. Sekolah wajib membuat dokumen tertulis dan alur kerja atau diagram alir yang baku untuk setiap layanan. Misal, legalisir ijazah atau dokumen maksimal 1 hari kerja. Surat keterangan siswa atau mutasi maksimal 2 hari kerja. Yang kedua, komponen utama standar pelayanan prima. Berdasarkan standar pelayanan publik, setiap prosedur administrasi harus memuat dasar hukum dan persyaratan yang ringkas, tidak berbelit-belit, dan jelas. Yang ketiga, pengelolaan arsip yang sistematis. Mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori tahun, serta membuat kode arsip untuk mempermudah akses. Pengembangan diri, meningkatkan kemampuan dan penggunaan teknologi administrasi, di mana tenaga administrasi sekolah diharapkan mampu menguasai teknologi administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Tenaga administrasi sekolah aktif bekerja sama dengan guru dalam mengoordinasikan data kehadiran, nilai rapot, dan mutasi siswa masuk dan keluar agar data di sistem seperti Dapodik sesuai dengan kondisi real di kelas. Bentuk koordinasi tenaga administrasi dengan kepala sekolah, memperbarui data mutasi, kenaikan pangkat, atau pelatihan bagi guru dan tenaga administrasi. Mengolah data pokok pendidikan untuk laporan ke Dinas Pendidikan. Dari praktik yang telah dilakukan, diharapkan terdapat peningkatan yang signifikan dalam efisiensi kerja dan kualitas pelayanan administrasi dan bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Tenaga administrasi sekolah menyadari bahwa adaptasi terhadap teknologi merupakan kunci dalam meningkatkan kinerja tenaga administrasi. Selain itu, kerja sama serta koordinasi yang baik dengan seluruh warga sekolah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan administrasi. Ke depan, kami berkomitmen untuk mengembangkan sistem pelayanan
agar lebih modern dan inovatif. Optimalisasi administrasi sekolah bukan tentang pengelolaan surat menyurat atau data, melainkan tulang punggung guna mendukungnya keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Terima kasih.